Munculnya budaya tidak terlepas dari sejarah suatu bangsa. Meski zaman berubah, budaya harus tetap menemukan arah. Bangsa tanpa budaya adalah bangsa yang kering, bagai cerita tanpa makna atau puisi tanpa arti. Bukankah pemimpin kita pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pendahulunya. Budaya adalah salah satunya. Pitung, tokoh yang menjadi legenda Betawi, hidup pada zaman penjajah Belanda, tepatnya pada akhir abad 19. Perlawanan yang gigih dalam membela rakyat jelata menjadikannya sebagai buronan yang paling dicari oleh VOC. Sepak terjang kehidupannya begitu mengakar di kalangan masyarakat Betawi, seperti yang dituturkan oleh sesepuh Betawi, Haji Nur Ali alias Haji Nunung. Si Pitung memang asli dari Roblong. Orang tuanya kalau nggak salah itu ada dari Banten dan Cirebon. Pina dan Piun. Jadi lahirlah si Pitung di Betawi. Jadilah si Pitung itu kelahiran Betawi. Kemudian si Pitung karena pengaruh kuat dari Cirebon dan Banten itu adalah agamanya kuat. Sehingga si Pitung ingin dijadikan ulama oleh orang tuanya. Belajar dari dia dari Roblong, jalan kaki ke Tanah Abang. Ceritanya kalau di film Haji Naipin. Nah disitulah si Pitung belajar agama, juga belajar silat. Sejarah mencatat ketika terjadi pembantaian etnis Cina oleh VOC pada 1740 di Batavia, sebagian besar warga Cina pindah ke kawasan pinggiran seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Namun sebagian lainnya bertahan di kawasan kota lama, yakni Pancoran dan Glodok. Disinilah mereka melanjutkan usaha, berbaur, serta hidup dengan penduduk asli dari etnis lain, seperti Sunda, Jawa, Bugis, Melayu, Gujarat, serta Arab. Pencampuran budaya inilah yang kelak membentuk budaya baru yang dikenal dengan Betawi. Budaya Betawi terwujud dalam banyak hal, seperti busana tradisional, makanan tradisional, serta kesenian Betawi seperti gambang kromong, lenong, dan seni pencaksilat. Jadi kalau di Betawi itu silat itu mengandung 5 faktor atau 5 unsur. Pertama sebagai olahraga. Keduanya seni. Ketiga budaya. Bela diri dan silaturahmi. Itulah tujuan daripada silat tadi. Yang paling pokok adalah bersilaturahmi dengan penuh kedamaian. Oh, gurindam anak Betawi begini. Lutong anak Betawi harus rajin sembahyang dan mengaji. Jangan lupa belajar bela diri. Sekolah juga jangan berhenti. Dengan orang tua dan guru harus dipatuhi. Dengan teman harus sehati.
dengan tetangga harus berbaik hati. Kalau cari bini, cari yang taat sama laki. Kalau lu punya usaha, kumpulin dikit-dikit buat lu pergi haji. Begitulah orang Betawi, walaupun dia jagoan, walaupun dia istilahnya tukang jalan pada waktu dulu juara namanya, namun mereka tetap bisa ngaji. Pencaksilat telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Betawi. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan, namun sejarah mencatat pencaksilat telah digunakan oleh si Pitung untuk melawan Company. Dalam pencaksilat dikenal banyak aliran, seperti aliran Beksi, Sabeni, dan Cingkrik Rawabelong. Kalau cingkrik itu asal muasalnya dari Kong Mahing. Kong Mahing itu tetangganya miara monyet. Yang miara monyet itu namanya Nesa Are. Kalau di Betawi itu nenek-nenek adalah orang perempuan tua. Jadi piara monyet itu digangguin, disodok, dikemplang, digebuk bawah. Jadi bagaimana monyet itu bergerak waktu digebuk, dia nakis kemari, disodok, dia begitu, dia lompat. Nah, itu menjadi inspirasi dari Kong Mahing itu membuat jurus-jurus. Dari situlah intinya itu dia membuat bagaimana cara menghindar, bagaimana cara berkelit, sehingga ternyata dia dapat memenangkan pertarungan persahabatan tadi. Dalam perkembangannya, aliran cingkrik yang dipelajari oleh Haji Nunung, tercipta gerakan baru yang dinamakan Gerak Rasa Sanalika. Gerak rasa itu mengajarkan kelembutan. Jadi kita misinya menyadarkan, bukan membinasakan. Kita tidak cari permusuhan, tapi kita cari persaudaraan. Sehingga gerak rasa itu penuh lemah lembut, dan kalau saya namain ini gerak rasa sanalika. Gerak itu sendiri mempunyai kepanjangan gelombang energi dan aktivitas dalam kehidupan. Kemudian dibimbing oleh rasa. Rasa itu akhirnya rohaninya bersih, akalnya jalan, esnya kesadarannya tinggi, agamanya hanif lempeng. Itu yang ingin dicapai oleh gerak rasa. Kemudian sanalika melaksanakan 5 ketaatan. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua, dan taat pada guru. Kelima, taat kepada syariat. Kemudian juga dengan jurusnya lurus, sebut jurus alif, lempeng, lurus, jujur, tanggung jawab. Kemudian maju terus. Kalau kita anggap ini adalah suatu kebenaran, maju terus. Jadi dia ada jurus maju. Kemudian ada jurus berputar. Kita juga harus melihat sekeliling kita. Ada apa? Kalau sekeliling kita mungkin ada yang bisa kita tolong, ada yang bisa kita mintakan pendapatnya. Jadi kita sebarluaskan kebaikan itu. Bukan persoalan mudah memperkenalkan budaya Betawi pada generasi muda saat ini. Padahal di tangan merekalah masa depan dari budaya yang telah hidup sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum bangsa ini merdeka. Mereka kebanyakan masih malu-malu. Mereka masih kadang-kadang lebih membanggakan bagaimana karate, bagaimana Wing Chun, bagaimana Aikido, bagaimana Jeet Kune Do, karena mereka sering tampil di TV.
mereka sanggup membayar untuk mempromosikan bela diri mereka, sehingga orang-orang kita ini masih terhanyut, terbawa oleh keasingan tadi. Karena kita ini diajarkan supaya mengagumi asing, bukan mengagumi budayanya sendiri. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas, memperkenalkan budaya kita sendiri yang tidak kalah dengan budaya asing. Insya Allah, karena budaya kita, walaupun nggak banyak, tapi sedikit orang masih tetap ada yang mencintai. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, pakai silat, gue sekolah aja bawa batu aja dah, buatin batu di tas, tawuran, kita timpugin, kita bawa samurai, kita bawa celurit, nggak usah pakai silat, yang pakai silat mati. Jadi tujuan silat itu adalah bukan mentang-mentang kita bisa silat, kita jadi super jago, bukan. Tapi yang kita lihat adalah budaya kita. Tapi sebagian anak muda yang sadar, mereka masih mau belajar silat. Insya Allah silat makin meningkat, apalagi di Bekeng dengan pemuda-pemuda yang terpelajar, yang cinta kepada budayanya. Pesan daripada silat itu ya tadi saya bilang silaturahim, saling asih, saling asah, saling asuh. Kita kerjasama, yuk kita tingkatkan budaya kita, bukan permusuhan yang kita cari, bukan perbedaan yang kita cari, karena yang bersamaan juga masih banyak. Kalau ada yang sama, mengapa kita cari perbedaan? Sehingga tidak ada perang antar silat kalau khususnya di Betawi. Mau silat apapun tetap kita bersatu. Kita tidak lihat perbedaannya, yang kita cari adalah persamaannya. Sama niat minimal, niat untuk bersatu, niat untuk bersilaturahmi. Sehingga kita bisa mengadakan event-event, pertunjukan-pertunjukan, mengundang aliran-aliran silat lain, mengundang perguruan-perguruan lain, supaya masing-masing menampilkan kebolehannya. Dengan satu niat, meningkatkan budaya silat yang ada di Indonesia, khususnya Betawi. Gitu.